Sekarang kita bahas kesalahannya. Mungkin sambil Anda tunjukin yang salah-salah ya. Nih. Kesalahan pertama, gambarnya nggak ada sih. Kesalahan pertama itu sujud dengan satu tangan. Ya. Kalau memang nggak ada uzur dan mampu dilakukan, kita harus sujud dengan dua tangan. Kecuali yang satu digips atau apa gitu. Kita harus sujud dengan dua tangan. Kesalahan kedua, mengepalkan, ya, mengepalkan tangan atau tidak menempelkan begini, tapi mengepalkan seperti ini atau begini. Pernah salah satu anak-anak ya, kalau lagi sholat, kalau subuh, memang kalau lagi subuh tuh banyak ujiannya. Namanya kita samarkan, jadi dia kalau pagi-pagi suka bersin-bersin, teman-teman. Bersin-bersin. Dan kadang kalau bangunnya udah mepet subuh, dia tuh kadang kalau kita pergi ke masjid, suka buru-buru. Kalau udah buru-buru, suka lupa bawa tisu. Akhirnya kalau lupa bawa tisu, tau nggak apa? Udah nih sampai masjid. Masjid kan alhamdulillah pakai AC. Bersin-bersin lah dia tuh, mulai bersin. Lagi sholat, lagi takbir, bersin. Hacing, nah udah ke baju, ya kan. Bersin lagi ke tangan, bersin nih ke tangan nih, dia hacing, tangan kanan. Bersin lagi ke tangan kiri, hacing, nah udah tuh, sedekapnya udah mulai aneh nih. Ketika ruku juga begitu, ruku tangannya dari balik nih. Pas sujud, sujud tangannya begini udah. Jadi nempel ke tanahnya begini. Harusnya kan bawa tisu. Jangan sampai begitu. Akhirnya ini sujud apa Sam? Nggak boleh Sam sujudnya tangannya malah dibalikin begitu. Namanya kesebut. Maafin ya Sam. Nggak sengaja. Namanya mungkin sama aja. Emang cuma satu ya namanya. Maafin ya Sam. Jangan dong. Nah, selanjutnya kesalahan berikutnya menggeser yang tadi Anda bilang. Ketika kita mau sujud, tangannya itu udah posisi bakalan sujud. Jangan kita geser ke atas gitu pas lagi mau sujud. Tuh kadang-kadang nggak sadar tuh. Bisa jadi yang udah 60 tahun sholat bisa jadi salah tuh. Atau ketika itu bukan menggeser aja, mengusap. Ada juga yang mengusap. Jadi ada yang menggeser tuh diangkat. Ada yang mengusap, dia geser sambil nempel di lantai, tangannya set naik ke atas gitu. Itu nggak boleh juga. Kemudian ada lagi kesalahannya yang ngangkat jari kaki. Ada nggak di sini gambarnya ngangkat jari kaki? Ngangkat jari kaki. Jadi kakinya tuh jarinya nggak nempel. Nah kalau di gambar ini salahnya apa? Salahnya jari-jarinya terbuka. Nggak boleh kalau lagi sujud jari-jarinya nggak terbuka, jari-jarinya rapat menghadap kiblat, ya. Semoga hafal semua nih insya Allah nih. Lalu yang nggak boleh lagi, kesalahan juga nih, tangannya, sikunya menempel dan tidak diangkat sikunya. Tuh, nggak boleh tuh, lengan menempel di tanah dan sikunya nggak diangkat. Ini yang menyerupai anjing tadi. Lalu yang nggak boleh juga, pahanya nggak lurus karena sujudnya terlalu ke depan. Nah ini Anda sering temuin nih, karena terlalu semangatnya menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beberapa orang membayangkan kalau lagi sujud itu menurut dia tuh kayak lagi menyembah. Dengan cara menyembah dia berusaha memposisikannya posisi yang paling rendah. Jadi kalau memang benar kita mengadakan posisi yang paling rendah, tapi dengan cara yang sesuai tuntunan, bukan dengan cara yang wah, Anda lihat kalau si orang ini warga negara timur sana kalau sujudnya begini, warga negara Jepang, udah ngomong aja lah, warga negara Jepang kalau sujudnya begini lebih merendah lagi. Enggak, kita contohnya dari Nabi Muhammad SAW aja yang aman. Dan ini salah, pahanya nggak lurus, pahanya tuh lurus ke atas. Dan ini kalau pahanya lurus, bukan lurus, condong ke depan pahanya, apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya dia sujudnya jauh dan keluar dari tikar sajadahnya atau ukuran sajadah normal. Ketika keluar dari sajadah normal, ini sering banget terjadi. Ketika dia bangkit, apa yang terjadi? Bisa kesundul tuh yang di depannya. Yang ketika dia bangun, dia nyundul di depannya, yang depannya bisa geser ke depan lagi tuh. Akibat apa? Yang terlalu berlebihan pahanya ini. Kesalahan berikutnya,
Nah nih, oh ini benar nih, ini yang benar nih. Kalau yang benar pahanya lurus, sikunya diangkat, ketiaknya dibuka, lalu pundaknya juga. Nah ini tangannya kelihatan nggak ya? Tangannya sejajar dengan telinga. Boleh sejajar telinga, boleh sejajar dengan. Nih yang salah nih, yang salah lengan atas menempel ke lambung nih, salah nih. Jadi selain kita nggak boleh menempelkan siku ke lantai, kita nggak boleh menempelkan tangan juga ke lambung. Dijepit, jepit ketiak lah posisinya tuh. Ya nggak boleh posisi jepit ketiak lagi. Dibuka tangannya. Dan yang benar juga hidung menempel di tanah nih. Lihat gambarnya, hidung menempel di tanah. Terus kesalahan lagi yang lain nih, banyak ya. Jari-jari kaki atau jari tangan tidak menghadap kiblat. Nih, jadi kalau jari kaki ditekuk, memang agak, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat teman-teman ya untuk menekuk, karena ada beberapa orang yang mungkin berat badannya berlebih hingga dia nggak bisa tekuk tuh. Jadi ditekuk biar apa menghadap ke kiblat jarinya. Lalu ada juga ini, ketika lagi sholat, misalnya kalau misalnya sholatnya di apa, misalnya lagi biasanya nih kalau lagi sholat di ini nih, lagi hari raya Id nih, atau lagi ini sholat di lapangan, terus kan misalnya lupa bawa bawa ini bawa alas atau apa, kalau misalnya ternyata memang masih agak kotor gitu ya. Dan sholatnya ini ketika lagi sujud, karena memang banyak berbatu-batu gitu, berkerikil-kerikil, akhirnya sibuk aja bersihin kening gitu. Itu nggak boleh juga tuh. Lalu ada juga kesalahan yang ini, berlebihan. Lebar bahunya, bukanya terlalu lebar. Akhirnya apa? Menzolimi kanan kiri. Karena, Anda kan mau contoh sunnah Nabi Muhammad SAW paling benar. Anda mau membentangkan tangan Anda sebentang-bentangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelahnya kesempitan, sebelah sananya kesempitan. Akhirnya kanan kirinya jadi sempit tangannya gini. Jadi dosa kita sholatnya. Nggak boleh. Dan kita sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya umatku adalah yang paling lunak pundaknya. Jadi maksudnya kita tuh kalau sholat jangan ngerasin badan gitu loh. Jadi kita tuh sholat ya lentur aja. Kalau ada yang kerasin sana ya kita lentur gitu. Jangan sampai kita mau menjaga sunnah dikerasin tangannya gitu sampai yang sebelah sana nyempit gitu, nggak mau sujud tangannya udah tinggal begini, udah nggak muat itu. Nggak boleh kayak gitu teman-teman ya. Kadang di laki-laki tuh suka terjadi kayak gitu loh. Lalu ada juga yang ini pakai sorban, tadi udah kita bahas ya, kalau pakai sorban palanya jadi nggak nempel. Itu yang sebenarnya salah tuh. Lalu tangan sejajar dengan dengkul. Nah ini juga nggak boleh nih. Jadi karena apa dengkulnya itu disempitin, apa merapatkan dengkul, tangannya juga disempitin gitu. Jadi akhirnya posisinya jadi kayak apa? Mana ya? Nah ini nih, yang sebelah gambar 96 nih. Jadi dengkulnya disempitin, tangannya disempitin juga. Jadi kayak tangan sama dengkulnya ketemu. Sebenarnya kurang mirip sih gambarnya. Jadi tangannya di tengah, dengkulnya di tengah. Ini nggak boleh juga kayak gitu. Kita suruh bentangkan semuanya ya. Semoga dengan pembahasan yang benar dan juga pembahasan yang salah-salah, sehingga menambah wawasan teman-teman semua agar bisa lebih paham lagi bagaimana sebaiknya kita mencontoh sujud Nabi Muhammad SAW yang paling tepat. Dan semua ini ada dalilnya. Ini dalil-dalilnya nih. Hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqi. Nah, lanjut Ustaz. Seimbang ketika sujud. Seimbang ketika sujud. 1-1. Wajib menyeimbangkan badan ketika sujud dengan cara bersandar pada semua anggota sujud, yaitu kening dan hidung secara bersamaan, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung tapak kaki. Syekh Al-Utsaimin. Nah, seimbang ketika sujud. Wajib menyeimbangkan badan ketika sujud dengan cara bersandar pada semua anggota sujud. Jadi semua anggota sujud yang 7 tulang tadi
kita berikan bobot yang sama. Jangan terlalu nopang terlalu berat di kepala, jangan terlalu berat di tangan, jangan terlalu berat di lutut atau di kaki. Semua dengan berat yang sama. Dan kita bisa berasa kok di saat kita terlalu berat ke kepala, mungkin tuh lagi ngantuk banget itu. Jadi sholatnya akhirnya kepala berat, nggak diangkat-angkat. Wih, ini khusyuk nih sholatnya. Enggak, kurang tidur bro. Nah, salah lagi deh. Makanya ya. Nah, sekarang kita bahas. Apa sih hikmahnya bersujud sebelum kita lanjutkan dengan tumak nina ya. Apa sih hikmahnya bersujud? Jadi bersujud itu, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, sujud adalah perwujudan kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah dan ketundukan seorang hamba kepadanya. Sebab pada saat itu seorang hamba kan meletakkan bagian tubuhnya yang dia anggap paling penting kan, yang paling mulia, yaitu wajahnya pada tempat yang biasa diinjak sama manusia, yaitu apa? Di tanah, di lantai, atau bisa dikatakan tanah yang suka diinjak sama kaki. Bayangin, muka kita yang sering kita mau ditaruh di mana muka gue gitu kan, ada kan ucapan kayak gitu, itu saking pentingnya tuh bagian muka. Atau ada yang kalau dengan meletakkan muka itu tadi di tanah atau di tempat yang biasanya kaki diletakkan, berarti itu kan kita merendahkan posisi kita, ya kan? Dan merupakan pewujudan penghambaan diri dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, kita letakkan muka kita yang bos, yang direktur, yang karyawannya 100.000 orang, yang karyawannya 1 orang, ya kan? Yang hakim agung, yang presiden, yang kepala PBB bukan Islam ya, atau Raja Saudi, semua wajahnya diletakkan di tanah. Saking menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan kita hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nggak boleh ke yang lain. Walaupun kadang teman-teman lihat kan kenyataannya ya, Google aja sujud kepada manusia. Nanti muncul tuh ada yang ke ibunya, ada yang ke polisi, kalau maling ke polisi biasanya. Kalau misalnya ada yang lulusan ke ibunya, ada kalau lagi mau nikahan ke orang tuanya, mertuanya, terus pada sujud-sujud tuh. Nggak boleh kita kayak gitu. Loh, ini kan bukti bakti kita sama orang tua. Enggak. Bakti sama orang tua bukan dengan bersujud, teman-teman. Bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menyamakan orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan alasan itu, dengan alasan bahwa kita merendahkan diri pada posisi terendah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu menjadi posisinya paling dekat. Ya kan? Padahal kalau kita pikir, kalau kita berdiri yang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars di langit, maka kalau kita berdiri wajah kita ke langit lebih dekat dibandingkan wajah kita kalau kita letakkan di lantai. Ya kan? Tapi dengan perbuatan seperti itu sebenarnya kita membuat perbuatan merendahkan diri, menghinakan diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya orang yang merendahkan dirinya akan Allah angkat derajatnya. Dan itu adalah hikmah dan rahasia di balik sujud yang sedemikian agung. Sujud tuh agung loh, teman-teman. Lihat di surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Jadi perintah sujud dan ruku itu selalu bersamaan. Dan kadang kalau bersamaan itu maksudnya sholat. Sujud. Oleh karena itu, yuk teman-teman, jangan kita cuma sekedar sujud, tapi hati kita nggak di situ. Hati kita menyimpang. Hati kita nggak sujud. Sesungguhnya teman-teman, rugi kita kalau sujud, tapi kita tidak merendahkan diri kita. Hanya cuma pahala kita doang kita letakkan di lantai atau di tanah. Tapi hati kita masih sombong dengan perintah Allah. Disuruh pakai hijab kita sombong. Disuruh taat kita nggak patuh. Disuruh mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW kita bantah. Dikasih tahu ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Enggak, ana pengen ini aja.
Itu kan cuma sunnah. Masih kayak gitu tuh. Rugi teman-teman. Yang kita harus lakukan adalah kita sadar, kita ini makhluk bukan apa-apa. Yang kita mau makan besok aja kita nggak tahu. Bisa ngatur sekarang pesen GoFood buat besok. Tapi apakah itu yang akan masuk ke dalam perut kita? Kita nggak tahu. Bisa jadi kita udah dipanggil dan makanan itu dimakan sama orang lain. Dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, meninggal. Ya kan? Kita bisa bikin ribuan rencana, bisa. Bikin aja doang, tapi tetap aja pelaksanaannya, penentuannya Allah yang nentuin. Kita aja nggak tahu, gini loh, caranya kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sadar posisi kita. Kita harus tahu kedudukan kita di mata Allah itu nothing. Nothing, bro. Kita mau siapa? Mau presiden, mau gubernur, mau kepala keluarga, mau pengusaha sukses, mau yang punya pulau, kita ngatur apa yang mengalir dalam tubuh kita aja kita nggak bisa. Apa kita yang ngatur lambung kita bekerja? Apa kita suruh usus halus kita, usus silahkan ambil sari-sari pati makanan? Enggak. Apa kita yang suruh jantung pompa darah terus ke otak? Enggak. Kita harus sadar posisi kita. Dengan kita sadar posisi kita, kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat betapa banyak orang-orang liberal yang seenaknya bicara Tuhan nggak ada, Nabi Muhammad SAW itu bohong. Apa teman-teman? Itu apa ya? Mendewakan akalnya aja, dan akalnya itu akan menyesatkan. Kita di sini belajar, kita di sini kita sadar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur kita semua, dan satu-satunya Zat yang berhak disembah dengan semua sifat dan nama-namanya yang mulia. Kita ini cuma hamba yang hina, nggak bisa apa-apa. Dan kita masih merasa sombong, bahkan ketika sujud aja syaitan berusaha mengalihkan kita dari sujud kita. Ya kan? Coba Anda tanya, siapa yang kalau sujud ngerasa rendah banget? Posisinya nggak berarti di mata Allah. Kecil banget. Itu berarti sujudnya udah mulai benar. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kalau sujud hatinya pun hadir. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar syaitan menjauhkan kita dari posisi di mana kita paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya ketika berdiri, bukan hanya ketika ruku, tapi ketika sujud, teman-teman. Ya kan? Sehingga kita dapat merasakan tuh kelezatan dan nikmatnya bersujud. Kita bisa merendahkan, kita bisa menyadari dosa-dosa kita. Iya kan? Banyak ulama-ulama besar yang kalau ketika sujud nangis loh teman-teman. Apakah kita udah nangis dalam sujud kita? Apakah kita sudah khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah ya Rob, jadikanlah kami hamba-hambamu yang dapat menikmati lezatnya bersujud kepadamu ya Allah. Lanjut saat yang nomor 102. 102. Maka barang siapa yang seimbang dalam melaksanakan sujudnya dengan cara ini, berarti ia telah tumakninah dan sujudnya. Namun hal itu juga merupakan rukun. 103. Membaca doa, Subhana Rabbil A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi, dibaca sebanyak 3 kali atau lebih. Masih banyak doa-doa lainnya. Silahkan lihat pada sifat sholat. 104. Disunahkan memperbanyak doa ketika sujud, karena ini adalah waktu yang mustajabah dikabulkannya doa. Hadis riwayat Muslim, Abu Awanah Al-Baihaqi. Nah, kita lanjutkan ya. Maka barang siapa yang seimbang dalam melaksanakan sujudnya dengan cara ini, berarti ia telah tumakninah dalam sujudnya, yang mana hal itu juga merupakan rukun. Jadi tumakninah di seluruh kesempatan teman-teman. Ketika lagi berdiri, ketika lagi ruku, ketika lagi i'tidal, ketika lagi sujud juga. Jadi semua harus seimbang. Jangan sampai berdirinya lama, rukunya sebentar, sujudnya lebih sebentar lagi. Atau berdirinya sebentar, rukunya sebentar, sujudnya yang lama karena ngantuk. Jangan. Semua kita bikin seimbang. Dan kita harus planning. Karena kenapa kita harus planning? Karena sholat ini bukan main-main. Ibadah yang paling agung, teman-teman.
Misalnya teman-teman mau melakukan suatu kegiatan yang sangat penting, pasti teman-teman tuh nyiapin semuanya. Misalnya jadi ini deh, jadi petugas 17-an. Kamu 17 Agustus nih. Bukan di RT, bukan. Bukan di RW, di istana. Bukan pakai Zoom juga, bukan. Maksudnya kalau lagi 17-an di istana tuh, ya kan? Pasti udah latihan baris berbaris bertahun-tahun. Udah nyiapin bajunya yang paling bagus, yang paling rapih. Udah nyiapin sepatunya yang paling bersih, paling baru disemir. Udah nyiapin potong rambut. Itu cuma buat jadi petugas paskibraka ketika 17-an di istana, teman-teman. Ini ketika lagi sholat, kegiatan ibadah yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai baju tidur lubang-lubang, pakai mukena yang udah 15 tahun gak diganti. Bunganya aja sampai layu, sampai malu buat ini. Ya kan? Atau bapak-bapak pakai sarung yang nggak tahu tuh warnanya udah berubah dari biru ke putih, ke biru dongker, ke hijau, ya kan? Atau yang pakai gamis, gamisnya udah belel. Jangan. Kita mau ibadah yang paling agung, kita siapin bajunya yang bagus, pakai wangi-wangian, terus sejadah. Gini, kalau sejadah sebenarnya nggak wajib kita pakai sejadah. Kita sholat di tanah atau di mana boleh, ya kan? Tapi kalau misalnya jangan sampai kita mentingkan sejadah, akhirnya kita nggak sholat kalau misalnya nggak ada sejadahnya, nggak disyariatkan pakai sejadah. Bahkan zaman Nabi Muhammad SAW itu tanah biasa loh masjidnya, nggak kayak kita. Tapi bukan berarti kalau pergi ke masjid terus ada sejadahnya atau ada karpetnya, ini lepas saja, Anda mau langsung ke tanah. Nggak boleh. Tadi usir marbot lagi, ini bikin gara-gara habis ngaji di mana sih gitu. Jangan ya. Bacanya apa sih? Membaca Subhana Rabbiyal A'la. Sebenarnya doanya ada 3, yang gampang aja atau yang sering kita baca nih. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Robku yang maha tinggi. A'la. Tuh, yang tinggi. Jadi kalau ada yang bilang Allah Subhanahu wa taala di mana-mana itu salah. Ini aja udah jelas nih. Yang maha tinggi. Yang maha tinggi berarti mana? Di atas. Yang salah duanya subuhun kudusun robul malaikatu waruh. Itu juga tuh bisa divariasi aja. Minimal sekali, 3 kali boleh, mau lebih juga boleh, biar seimbang gitu bacaannya dan tumak ninanya kena jadinya insya Allah. Lalu 105, menjadikan sujud hampir sama lamanya dengan ruku, sebagaimana keterangan yang lalu. Ya, nah ini yang tadi Anda ngomong ini. 106, dibolehkan untuk sujud langsung ke tanah. Adapun ada batas antara kening dengan tanah berupa baju permadani atau tikar semisalnya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nih, Syekh Albani rahimahullah mengatakan hal ini sebab masjid beliau tidak dialasi dengan tikar atau yang lainnya. Ya, boleh sujud langsung ke tanah, boleh. Misalnya kalau lagi lagi safar gitu, misalnya di mana terus langsung ke tanah, boleh. Nggak ada masalah. Asal tempatnya syaratnya apa? Bebas dari najis, ya. Ntar ada bab lagi tuh, najis tuh apa? Boleh nggak di sholat di kandang hewan yang bisa dimakan, misalnya kambing. Nanti ada pembahasan lagi insya Allah. Nanti insya Allah habis bahas tentang sholat, kita bahas tentang wudhu ya. Sholatnya nggak sah kalau wudhunya nggak sah. Ayo. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah wudhu juga. Dan 107, dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Tuh teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya lagi sujud, dilarang membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau misalnya doa dari ayat Al-Quran masih boleh doa ya. Karena kita ketika sujud, kita diperintahkan memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa. Doa apa aja boleh. Robbana atina boleh. Pokoknya perbanyak. Jangan sampai kita merutinkan satu doa yang memang tidak ada ininya gitu. Jangan sampai kita berusaha berdoa juga yang sesuai contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau lagi sujud doanya apa? Subuhun kudusun robul malaikatu waruh juga boleh. Ruku juga boleh itu. Nah, kita mau masuk ke bab duduk iftirosh. Tapi alangkah baiknya kita lanjutkan di
hari Jumat insya Allah ya. Untuk sekarang insya Allah sampai di sini dulu. Coba kita lihat dari chat ya insya Allah. Apa nih? Iya tadi nggak kedengeran. Ketika sujud untuk ikhwan dan akhwat sama atau beda? Karena pernah dengar kalau akhwat katanya sikunya menempel. Enggak, kalau laki sama perempuan semua sama dari awal, nggak ada bedanya. Cuma yang beda itu ketika apa? Kalau baca amin itu kan jadi perempuan kan tidak disyariatkan berbicara ketika sholat. Kalau misalnya amin ketika yang bukan mahram nggak boleh perempuan baca amin. Misalnya di masjid itu amin perempuan ikut amin nggak boleh juga. Kalau perempuan ini kok laki dan perempuan sama semua. Ya, semoga penjelasannya cukup jelas kah? Misalnya ada yang mau diinin juga bisa ditanyakan. Alhamdulillah nih udah pada banyak yang punya buku jadi bisa lebih ini dan baca-baca lagi ya. Dan yang paling penting teman-teman apa? Dipraktekin. Jangan cuma belajar teori doang kita di sini. Sebenarnya kalau lagi offline, mudah-mudahan Allah izinkan ya kita ketemu semua, belajar sholat sama-sama insya Allah. Apa kita bisa praktek tuh, bisa lihat rukunya udah lurus belum punggungnya, ketika sujud udah benar belum kayak gitu, ya kan? Jadi jadi apa yang tadi dicatat atau poin-poinnya distabiloin dan coba dicek ketika lagi sujud ada nggak yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nggak ada ya insya Allah ya. Tante Cinut nanya nih, wadih ya rasanya Masya Allah. Apakah doa Robbana Atina maksudnya ya bisa dibaca sebelum salam? Boleh. Tapi ada doa-doa juga lain. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Nanti deh insya Allah kalau kita udah masuk di apa doa sebelum salam, nanti insya Allah kita masuk bab situ baru nanti kita bahas doa-doanya apa aja. Banyak kok. Robbana Atina juga boleh, nggak harus ini, nggak harus apa khusus gitu hanya untuk yang itu. Baik ya, mudah-mudahan ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diamalkan yang paling penting. Jangan sampai nggak diamalin karena rugi dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang sudah berilmu tapi nggak diamalin. Ya, karena kita belajarnya buat diamalin loh, bukan cuma sekedar tahu. Kalau sekedar tahu akhirnya jadi sia-sia. Dan nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, hei kamu, kenapa kau sudah tahu kau punya ilmunya tapi nggak kau kerjakan? Dosanya lebih besar lagi, double. Insya Allah hari Jumat ya. Hari Jumat kita lanjutkan dengan duduk iftirosh. Ada yang udah tahu atau yang ada yang belum tahu? Ada duduk ik'a juga. Itu apa lagi? Dan kita mudah-mudahan kita bisa selesaikan yang bab sujud ini insya Allah ya. Hanya ini yang bisa disampaikan karena waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.